Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Nah, kalau tadi, saya udah gambarkan sedikit tentang model bela negara di beberapa negara yang mungkin ada kayak military training buat anak-anak muda. Kalau teman-teman nonton drakor-drakor tuh ya biasanya ada, apa namanya, anak-anak mudanya khususnya laki-lakinya itu berangkat untuk pelatihan militer dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk dari aksi bela negara juga, tapi dia yang sudah menjadi bagian dari military action. Nah, kalau di Indonesia bela negara itu tidak harus dalam bentuk military action, nanti kita lihat di akhir. Apa itu ketahanan nasional dan bela negara? Nah, kawan-kawan, kalian bisa baca dari referensi modul perkuliahan, secara etimologi ketahanan nasional berasal dari kata tahan, yang artinya yaitu tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak kenal menyerah. Sementara ketahanan itu sendiri memiliki arti atau memiliki makna sebagai mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidup. Nah, kata nasional sendiri kita juga udah bahas ya di pertemuan sebelumnya tentang apa itu nasional, yang asal katanya dari nation artinya bangsa sebagai sebuah pengertian politik. Sehingga bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Oleh karena itu, ketahanan nasional di sini adalah kemampuan sebuah bangsa atau kemampuan orang-orang yang sudah bersekutu menjadi sebuah negara. Konsep dasar dari kenapa ada ketahanan nasional itu adalah sebuah pemahaman bahwa bangsa atau negara itu dapat bertahan, dapat melangsungkan hidup mereka, dapat survive bangsanya apabila memiliki ketahanan nasional. Kalau ketahanan nasional kuat, maka negara juga akan kuat. Kalau ketahanan nasional itu mapan, maka bangsa pun akan mapan. Nah, teman-teman bisa lihat lagi-lagi konsepsi dari kata ketahanan nasional itu sendiri, itu tentu saja tidak sederhana ya. Ini saya mengutip dari Suryo Matraman, sebagaimana dikeluarkan oleh definisi Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional, bahwa ketahanan nasional itu memiliki lebih dari satu wajah. Kalau kalimatnya dia. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional itu berwajah ganda, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Kalau teman-teman sudah baca referensinya, yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi itu yaitu dia sebagai sebuah definisi atau sebagai sebuah gagasan yang mapan tentang apa sih ketahanan nasional itu, bagaimana bentuknya, dan bagaimana realisasinya. Nah, sementara menjelaskan ketahanan nasional sebagai sebuah kondisi, yaitu pada situasi di mana ketahanan nasional itu sifatnya dinamis. Jadi, ketahanan nasional suatu negara itu dia pasti berganti-ganti, tidak akan statis. Nah, disinilah konsep ketahanan nasional sebagai sebuah kondisi. Nah, sementara yang terakhir, ketahanan nasional sebagai sebuah strategi itu tentu saja ya, bagaimana strategi itu dirancang atau diwujudkan sebagai sebuah bentuk pertahanan negara. Jadi ini nanti mencakup banyak sekali faktor. Nah, kawan-kawan, kemudian ketahanan nasional itu ketika dia sudah menjadi konsepsi, kemudian sudah menjadi kondisi, kemudian dia sudah menjadi sebuah strategis, landasannya apa? Nah, saya yakin kawan-kawan semua pernah mendengar istilah Astagatra atau 8 gatra yang terdiri atas 3 unsur alamiah atau trigatra dan aspek unsur non alamiah atau pancagatra. Jadi trigatra plus pancagatra, 3 gatra plus 5 gatra itu jadinya ada 8 gatra atau astagatra. Nah, kalau yang udah baca, tahu nggak apa aja astagatra itu? Saya mau ngajakin teman-teman diskusi. Oke. Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Apa Ibu aja sih? jawab. Iya, unsur-unsur astagatra itu. Kalau Silakan Juliawan.
Untuk yang Trigatra itu ada kayak geografi, yang kondisi geografinya, Iya. terus ada Mm-mm. kekayaan alam serta juga kemampuan penduduk. Kalau misalnya yang Pancagatra, Gatra itu ada yang seperti ideologi, politik, ekonomi, serta juga ada sosial budaya dan pertahanan dan keamanan gitu. Iya, oke, terima kasih Juliawan, tepat sekali. Jadi yang Trigatra itu unsurnya alami, yaitu geografi, keadaan geografi kita. Jadi ini sangat menentukan mampu atau tidaknya sebuah negara untuk bertahan dan untuk survive. Salah satunya itu didasarkan pada kondisi geografinya. Kemudian yang kedua, demografinya. Tadi yang dijelaskan oleh Juliawan tentang kondisi masyarakatnya seperti apa. Nah, kalau sekarang kan kita sering banget tuh dengar istilah bonus demografi gitu kan. Terus kemudian yang terakhir ada kekayaan alamnya. Nah, kalau mengacu kepada tiga faktor Trigatra ini, sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang seharusnya super duper kuat dalam pertahanan negara. Ada yang mau jelasin nggak kenapa? Kondisi apa yang kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa secara Trigatra itu Indonesia itu negara yang kuat. Indonesia adalah negara yang harusnya mampu bertahan, survive, bahkan maju dan berkembang seperti negara-negara maju lainnya. Jadi kalau secara geografi itu Indonesia kan adalah negara kepulauan ya yang luas. Kemarin kita sudah sempat diskusi, kita punya kepulauan kita tuh lebih dari 13.000 kepulauan. Artinya itu menunjukkan betapa kaya dan luasnya Indonesia secara geografi. Nah, kemudian kalau secara demografi, kita itu sekarang surplus generasi muda. Makanya Indonesia sering dikatakan bonus demografi. Karena apa? Karena usia produktifnya itu semakin banyak. Dulu tuh kita kalau di era Soeharto tuh saat saat gencarnya era KB itu sering banget kita dengar apa namanya klaim pemerintah kalau usia produktivitas kita itu di 25 sampai dengan 40 tahun tuh sedikit, lebih banyak usia tuanya. Nah kalau sekarang enggak, justru generasi mudanya lebih banyak daripada usia tuanya. Jadi bisa dibayangkan teman-teman betapa ketika usia produktif itu dominan di Indonesia, artinya kan kita bisa dengan mudah maju dan berkembang karena mostly penduduk kita adalah orang-orang pada usia produktif, orang-orang pada usia pekerja keras. Nah, itu bayangan kita ya kalau kalau ada negara kemudian didominasi oleh orang-orang yang bekerja, ya itu pasti idealnya gitu kan, menunjukkan tingkat kemajuan yang tinggi gitu kan. Karena apa? Karena usia pekerjanya lebih banyak daripada usia tua maupun usia anak-anak. Nah, ini yang selalu dikatakan sebagai bonus demografi bonus demografi. Yang ketiga adalah kekayaan alam. Indonesia punya semuanya teman-teman. Batu bara punya, bahkan sekarang lagi ngehits itu nikel. Kemudian timah semuanya kita punya. Jadi apa namanya? Kita nggak miskin dengan sumber daya alam. Mau itu yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui, itu kita kaya sampai sekarang. Jadi dari tiga unsur alamiah atau trigatra ini bisa dikatakan bahwa kita itu adalah negara yang sangat potensial untuk menjadi negara yang kuat dari aspek ketahanan nasionalnya atau national resilience-nya. Nah, hanya saja yang menjadi ujian itu tentu saja kaitannya dengan si Pancagatra ini yang tadi sudah disebutkan oleh Juliawan. Ideologi kita, kemudian kondisi politik kita, kemudian ekonomi kita, kemudian sosial budaya kita dan pertahanan keamanan kita. Bisa dibayangkan bahwa untuk negeri yang kaya akan trigatra, ternyata dari aspek pancagatranya itu kedodoran atau banyak yang apa ya bisa dikatakan eh, tidak berkembang dan mungkin tidak bisa menjadi salah satu faktor penguat dari national resilience kita karena apa?
Dari segi ideologi, ujiannya banyak, tantangan dan ancamannya banyak, dari segi politik apalagi, dari segi ekonomi, pengangguran masih banyak, kemudian juga tingkat perekonomian kita, tidak, apa ya, tidak pernah melesat cepat gitu kan, dari dulu hanya sekitar di angka 5,67 gitu kan, sementara negara-negara maju dan negara berkembang itu tingkat pertumbuhan ekonomi itu sudah rata-rata sudah mendekati 10. Jadi, ya kita masih jauh dari harapan untuk, cepet-cepet kayak Amerika misalnya atau kayak Kanada. Padahal dari segi trigatranya kita super kaya, tapi dari segi pancagatranya, ya kita punya banyak kali sisi kelemahan di situ. Nah, namun teman-teman, lagi-lagi balik ke konsepsi dasar dari TANAS itu sendiri atau ketahanan nasional itu sendiri, ya, eee, yang selalu dikedepankan oleh pada akademisi maupun pemerintah itu sendiri adalah, yuk kita kuatkan unsur Astagatra ini sebagai, landasan dari, ketahanan nasional kita. Oke, nah, tadi kita sudah sebutkan tentang ketahanan ideologi, kemudian ketahanan politik dan sebagainya. Lagi-lagi kawan-kawan bisa baca ini di referensinya tentang ketahanan ideologi itu apa, yaitu kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan prinsip bangsa. Saya nggak akan nge-flash atau ngejelasin ini karena kita udah sering banget membahas atau mendiskusikannya. Nah, kalau ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang mengembangkan yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Lagi-lagi kita udah sering banget berdiskusi tentang aspek ini. Nah, ketahanan ekonomi, kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemampuan rakyat yang adil dan merata. Ini juga kita udah sering banget diskusiin ya, bahkan di semester lalu teman-teman sudah pernah menjawab pertanyaan, kenapa iptek kita nggak bisa berkembang? Kesalahannya ada di mana? Teman-teman sudah sampai sekritis itu loh menganalisis kondisi ekonomi Indonesia hari ini tuh, oh seperti ini. Kita tidak bisa maju, Bu, kita tidak bisa berkembang, ekonomi kita tidak bisa mandiri, teknologi kita nggak bisa mandiri, kita akan terus berketergantungan karena beberapa aspek. Yang pertama, karena R&D, dananya itu kecil banget. Yang kedua, policy, kebijakan yang selalu menjadi tantangan bagi sektor-sektor yang ingin memajukan teknologinya, selalu berhadapan dengan kebijakan yang nantinya perlu disuap lah atau lain sebagainya. Jadi tidak berpihak. Nah itu teman-teman udah jauh banget analisis ke sana. Jadi saya udah nggak perlu jelasin lagi, kalian udah hebat-hebat kalau urusan untuk menjelaskan kenapa ekonomi kita seperti ini, kenapa rakyat kita tidak bisa mendapatkan keadilan yang merata. Bahkan teman-teman sudah pernah saya jelaskan soal kemiskinan yang terstruktural yang memang orang miskin itu tidak bisa menjadi orang kaya, karena secara struktur dia sudah dimiskinkan, dan itu yang terjadi hari ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketahanan sosial budaya, yaitu kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas maju, sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Ini juga lagi-lagi teman-teman sudah sering menganalisis tentang aspek ini. Teman-teman juga sudah memahami hambatannya ada di mana, tantangannya ada di mana, permasalahan bangsa ini ada di mana. Jadi saya juga udah nggak perlu lagi jelasin lagi. Kemudian yang terakhir adalah ketahanan pertahanan keamanan. Adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan
memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Nah, jadi 5 aspek ini yaitu Pancagatra yang idealnya menjadi landasan. Kalau 5 aspek ini kuat, maka negaranya ya kuat dari segi ketahanan nasional. Tapi akhirnya teman-teman udah bisa nyimpulin sendiri ya bagaimana kondisi ketahanan nasional kita kalau yang terjadi hari ini misalnya 271 triliun gitu kan yang lagi viral misalnya. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Atau yang baru-baru ini kalau kita ngomong pertahanan keamanan, apa, OPM, ada video yang beredar, viral, pokoknya yang konflik antara, militer dengan, kelompok OPM tuh yang terus yang sekarang sedang membara di Papua sana dan ini lagi-lagi menunjukkan bahwa kita punya masalah nih di aspek pertahanan dan keamanan kita gitu. Jadi teman-teman kalau disuruh ngejabarin masalah Indonesia tuh pasti jago-jago banget deh, karena kita diskusi itu setiap hari. Nah, lagi-lagi kalau balik ke konsepsi yang ideal, ada yang disebut dengan ketahanan nasional berlapis. Jadi di sini, yang ingin ditekankan oleh, eee, teori ini atau konsepsi ini yaitu bahwa, ya nggak bisa satu satu bidang aja, nggak bisa ideologi politiknya aja kuat, tapi kan kami juga harus kuat, ekonomi harus kuat. Nah, itu yang disebut sebagai ketahanan nasional yang berlapis, gitu kan. Bahkan kalau kita kaitkan dengan aspek individu, nanti teman-teman akan ketemu lagi sama istilah, ketahanan nasional yang dimulai dari ketahanan diri, ketahanan keluarga, dan lain sebagainya. Itu nanti, sudah sampai ke spesifik itu, aspek dari ketahanan berlapisnya. Nah, konsep ketahanan berlapis di sini, kalau secara definisi artinya, ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa yang tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Jadi kalau kita ngomongin ketahanan nasional di aspek negara atau masyarakat, kan masyarakat kan terdiri dari individu. Nah, kalau individu berarti ada ketahanan diri, berarti ada personal, diri sendirinya. Nah, itu harus selalu dimulai dari situ. Nah, terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional itu sendiri. Jadi, saya lupa, mau masukin, apa namanya, diagramnya, tapi teman-teman bisa lihat ya di di, modul kuliahnya itu ada, diagram ketahanan yang berlapis yang dimulai dari core of the core-nya itu adalah ketahanan diri. Nah, makanya kalau kita bicara soal beberapa hal yang sekarang juga lagi viral tentang aksi bunuh diri. Nah, itu berpengaruh teman-teman ke ketahanan nasional, karena berangkat dari ketahanan diri dulu, ya kan. Teman-teman, mungkin baru menyaksikan beberapa hari yang lalu tuh yang sedang viral adalah perempuan yang, eee, bunuh dirinya tuh di live Instagram. Itu itu salah satu persoalan ya yang kalau kita ngomong itu, kita pengen katakan bahwa ini nggak cuma persoalan si perempuan ini dengan pacarnya yang udah, menyakiti dia sampai akhirnya dia berusaha untuk suicide, tapi juga persoalan negara, di mana letak negara gitu. Kita kita patut mempertanyakan di mana letak negara ketika ada unsur individu yang sampai melakukan hal-hal seperti live streaming Instagram untuk aksi bunuh diri gitu. Misalnya ini, nauzubillah min dzalik ya, makin ke sini tuh semakin aneh, semakin miris lah, semakin miris dan semakin dipertanyakan, di mana letak negara. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ada aksi seperti suicide itu kemudian kita menuntut peran negara, itu ya tepat. Jangan kemudian, apa urusannya sama negara, kan dia bunuh diri kan gara-gara pacarnya misalnya gitu kan, dia kan bunuh diri gara-gara dia disiksa sama cowoknya sendiri gitu kan, ya itu urusan dia sama sama keluarganya dia, kenapa keluarganya nggak ada yang peduli gitu. Nah, teman-teman harus tahu bahwasanya ada aspek
yang berhubungan ketika kita kaitkan dalam model diagram itu, bahwa core-nya adalah ketahanan diri, tapi itu akan terus berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Nah, kenapa ketahanan diri itu menjadi tanggung jawab negara? Karena memang negara harus hadir. Sebagai sebuah negara demokratis Pancasila, negara harus bertanggung jawab atas setiap warga negaranya, termasuk aspek emosional dari warga negara itu sendiri. Nah, oleh karena itu kalau terjadi hal-hal seperti itu terus, ya negara harus bertanggung jawab. Nah, juga kalau teman-teman baca yang juga baru-baru ini viral itu adalah tentang informasi banyaknya dokter muda, lulusan kedokteran itu yang stres. Stres dan itu juga sama, 75% itu mereka udah masuk fase, apa ya, kalau orang udah, emosionalnya itu udah nggak stabil dan itu sudah ya pokoknya dia sudah menunjukkan bahwa dia kayak give up, nggak sanggup dengan kuliahnya dia gitu. Teman-teman pasti kemarin mungkin ada yang baca di media Kompas laporannya, banyak banget dokter-dokter muda yang menyatakan dirinya sudah mulai tidak sanggup, sudah apa ya, kalau kita berkata kasar tuh udah mau gila mereka tuh dengan beban perkuliahan mereka. Nah ini sama teman-teman, lagi-lagi urusannya adalah tentang negara di mana, gitulah. Makanya kemudian tiba-tiba akhirnya ada tuh, ada kebijakan, ada policy, ya udah katanya dokter-dokter senior dari RSPAD kalau nggak salah atau rumah sakit apa gitu yang akan menyiapkan psikolog khusus. Akan ada kelompok psikolog, senior yang nantinya tugasnya adalah memonitor para kalangan dokter-dokter muda yang baru lulus, supaya bisa mengelola emosionalnya mereka. Jadi kayak jadi psikolognya mereka lah. Jadi bayangin aja calon dokter aja teman-teman, itu butuh psikolog, apalagi kita orang biasa yang nggak belajar kedokteran kan. Nah ini makanya lagi-lagi pertanyaan adalah negara itu ada di mana posisinya dalam hal ini. Nah, kenapa? Karena ya itu dia, ketahanan individu itu akan berpengaruh pada ketahanan nasional kelak. Jadi kalau rakyatnya itu rentan, negaranya itu juga pasti rentan. Nah, makanya biasanya kalau pejuang-pejuang feminis, terus pejuang-pejuang sosialis kiri demokrat itu biasanya mereka pasti akan selalu menuntut dari aspek kebijakan yang berpihak pada, unsur kesejahteraan. Jadi itu dia biasanya grassroots banget policy-nya berkaitan dengan, personal. Nah, sampai di sini terkait dengan ketahanan nasional, teman-teman ada pertanyaan kah? Nanti bisa dibaca juga ya, dipelajari juga diagramnya, yang ada di modul perkuliahan itu bahwa semua yang dimaksud dengan ketahanan berlapis itu dimulai dari ketahanan diri, kemudian ketahanan keluarga, ketahanan, wilayah, regional, dan nasional. Sebelum kita masuk ke bela negara, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Ibu, Ya, silakan. terkait dengan ketahanan nasional yang Pancagatra kan ada pertahanan dan keamanan yang tadi sudah dibahas juga terkait dengan Ya. kasus OPM. Nah, kenapa yang jadi pertanyaan itu mengapa HAM itu menjadi apa ya istilahnya hambatan gitu Bu untuk aparat keamanan yaitu TNI Polri untuk menumpas OPM gitu karena asal mau istilahnya kita brutal gitu ya tapi pasti selalu dihalang-halangi oleh HAM gitu karena bahkan saya baca harusnya OPM itu malah dirangkul gitu menurut Komnas HAM gitu ini nggak tahu beritanya benar apa enggak ya. Nah yang jadi pertanyaan tuh itu kenapa selalu HAM yang jadi hambatan gitu yang sehingga masalah OPM ini nggak kelar-kelar dari dulu gitu. Asal mau ditumpas lagi-lagi HAM asal mau ditumpas HAM gitu kan sedangkan OPM saja sudah banyak membunuh baik itu aparat atau masyarakat sipil di Papua sendiri gitu tapi nggak ada yang istilahnya wah OPM melanggar HAM gini ini wajib ditumpas nggak ada selalu merujuknya ke TNI Polri ke aparat keamanan gitu sehingga kayak aparatnya itu terbelenggu dengan HAM gini jadi mau bertindak mikir-mikir lagi gitu. Oke, ya, terima kasih Area, pertanyaannya bagus.
Jadi teman-teman kalau kita ngomongin soal OPM itu sama seperti organisasi terorisme. Sama bukannya berarti dia organisasi teroris ya. Sama dalam artian model gerakannya. Jadi ada unsur politis yang kuat. Kalau sekedar pemerintah misalnya menuntaskan masalah-masalah kayak eh, apa ya pemberontakan yang enggak yang aspek politis ekstrem OPM itu mungkin bisa dengan mudah dilakukan dan aspek hak asasinya itu pasti tidak disorot. Tapi kalau udah berkaitan dengan ormas atau lembaga-lembaga yang lembaga-lembaga saya nggak ingin mengatakan bahwa dia lembaga pemberontak ya, tapi memang kalau dalam pengertian organisasi, ya dia masuk sebagai organisasi pemberontakan atau organisasi terorisme karena ingin keluar dari kebijakan yang sudah digariskan oleh negara. Hanya perbedaannya kalau terorisme itu biasanya ada unsur ideologi yang religius. Nah, kalau gerakan-gerakan separatisme seperti yang di OPM itu biasanya tidak religius, tapi muatan politisnya kuat. Nah, oleh karena itu, kenapa kasus OPM itu selalu dikaitkan dengan hak asasi manusia? Karena tadi yang saya katakan, unsur politisnya sangat kuat. Kemudian juga kemungkinan besar intervensi asing itu bermain di dalamnya. Jadi bahkan ketika teman-teman membaca atau kalau kalau misalnya teman-teman kayaknya ada yang bocor ya suaranya. Oke. Bahkan kalau misalnya teman-teman tapi saya nggak bisa lihat ini Ahmad Riyadi. Oke. Bahkan kalau misalnya teman-teman mengikuti perkembangan tentang kasus OPM itu sendiri di Papua, itu intervensi dari Australia itu juga kuat di sana. Termasuk intervensi dari Amerika itu sendiri ya, karena kepentingan ekonomi politiknya banyak. Nah, oleh karena itu pasti unsur-unsur yang berkaitan dengan HAM itu pasti dimainkan di situ. Nah, ini kalau misalnya saya menjawab secara politik. Jadi kalau secara politis, saya membacanya atau ilmu politik itu membacanya ada begitu banyak kepentingan ekonomi politik dalam kasus OPM. OPM itu tidak hanya sekedar organisasi separatisme yang ingin Papua merdeka, tidak hanya itu. Tapi di dalamnya ada unsur kepentingan ekonomi, ada unsur kepentingan politik yang kuat, yang syarat, kemudian juga keinginan untuk mengelola ekonominya sendiri, belum lagi ada intervensi asing, jadi too much complicated. Nah, untuk problem-problem yang cukup complicated itu biasanya isu HAM itu pasti dimainkan di dalamnya. Nah, kalau dijawab secara policy atau prosedural atau itu pasti bisa dikatakan bahwa karena ada SOP, ya kan? Yang namanya tentara ketika dia melakukan aksinya, dia nggak bisa sekedar asal tembak, kemudian asal ciduk, asal angkat, asal integrasi, tapi pasti ada SOP atau ada prosedur yang harus dilalui. Dan seringkali prosedur itulah yang lagi-lagi berhadapan dengan isu HAM. Itu selalu ke sana ya, teman-teman. Kalau udah ngomongin soal SOP itu pasti urusannya itu ke unsur HAM. Tapi kalau misalnya negara itu punya wibawa, biasanya negara itu pasti lebih galak daripada rakyat, daripada si kelompok separatismenya. Nah, yang menjadi problem di Indonesia itu adalah setengah-setengah kebijakannya. Penuntasannya setengah-setengah. Galak banget juga nggak mau, maunya bermain cantik, tapi di satu sisi lembut juga nggak bisa. Diplomasi juga susah, negosiasi juga nggak bisa, tapi galak juga nggak bisa. Nah, itu adalah problem ya lagi-lagi kelemahan dari militer kita.
Tapi kan selalu dikaitkan ya jelas dong tidak boleh otoriter, militer kita tidak boleh diktator karena kita ada negara demokrasi gitu kan. Jadi selalu berbenturan dengan SOP yang memang harus dilewati. Bahkan kalau teman-teman lihat yang baru-baru ini ketika militer itu disorot, ketika tentaranya disorot karena tentara itu juga dikatakan sudah menyiksa ya kan, menyiksa, salah satu dari anggota OPM itu sendiri dan itu sampai akhirnya menjadi sebuah kasus. Kemudian itu dibawa ke ranah hukum, sekian sekian tentara diskorsing, kemudian ya pokoknya dilakukan pengadilan militer karena mereka sudah menyiksa salah satu OPM. Padahal di balik itu ternyata ada tentara yang bahkan video mutilasinya ya amit-amit ya Allah, itu bahkan disebar secara luas. Dan itu menjadi konsumsi umum, konsumsi publik. Jadi lagi-lagi di sini yang menjadi masalah adalah negara yang tidak tegas. Tapi tegas itu bukan berarti cuma ditembak-tembaki atau dibunuh-bunuhin ya teman-teman, tapi memang negara tidak berani mengambil langkah diplomatis yang tepat karena tadi masih bermain di antara kepentingan ekonomi dan politik. Jadi politik pasti akan selalu seperti itu. Gimana Arya? Eh, Cukup jelas Ibu. Satu lagi mungkin sebelum pindah ke slide selanjutnya. Seandainya kita menuruti kemauan OPM gitu untuk ya udah Papua silahkan merdeka lepas dari Indonesia, apakah itu apa ya bisa menjadi jalan terbaik gitu Bu? Jadi kayak Timor Leste gitu kita lepas aja, toh ujung-ujungnya mereka akan menyesal sendiri gitu. Kayak Timor Leste kan jadi negara miskin, gitu. Mau kemana-mana susah gitu. Jadi kayak sempat kepikiran kayak kenapa sih nggak dilepas aja udah biarin gitu. Ntar ujung-ujungnya juga nyesel kok, ujung-ujungnya juga minta balik ke Indonesia gitu. Bedanya Timor Timur nggak punya apa-apa, kalau Papua punya emas. Punya emas dan punya nikel, jadi nggak mungkin dilepas. Apalagi ada kontrak dengan Freeport ya, yang itu harus berada di bawah pemerintahan Indonesia. Jadi memang tidak bisa diambil kebijakan tersebut. Untuk bisa melepas Papua gitu aja nggak bisa, karena ada kesepakatan ekonomi, kesepakatan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Freeport, kemudian juga sumber daya alam yang terlalu banyak, yang rasanya tidak mungkin dilepas. Kalau Papua dilepas, rakyat Papua bisa yakin kita nggak akan miskin seperti Timor Timur karena kita kaya, tapi Indonesia yang akan kehilangan. Makanya Indonesia sampai kapanpun nggak akan pernah melepas itu yang namanya Papua. Kalau teman-teman lihat dari Google ya, bahkan sudah sedalam itu tanah mereka diambil emas ya, itu emasnya nggak habis-habis, masih ada terus. Coba, jadi memang ya sekaya itu gitu. Makanya tidak mungkin bisa dilepaskan. Beda dengan Timor Timur yang nggak punya apa-apa. Oke, Ibu sudah izin cukup bertanya. jelas ya? Ya, Jilewan? Terkait yang tadi Astagatra. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa sebenarnya tuh bangsa Indonesia, negara Indonesia ini bisa berpotensi untuk menjadi negara yang maju dari aspek Trigatranya karena sudah memenuhi gitu. Tapi daripada aspek Pancagatranya banyak hambatan. Nah, kalau misalnya kita lihat kaitkan dengan jargon-jargon biasa Presiden bahwa Indonesia akan maju di 2045. Kalau menurut Ibu dari banyaknya tantangan dan hambatan di Pancagatra ini, apakah memungkinkan gitu Indonesia nanti di 2045 akan menjadi negara yang maju gitu? Bagaimana tanggapan Ibu? Terima kasih Ibu. Iya, iya, terima kasih. Saya baru kayaknya bulan lalu ya, masih di bulan puasa sih itu di teman-teman riset kantor itu dapat uh, tembusan buku putihnya, buku putihnya Bappenas tentang strategi Indonesia menuju 2045. Terus terang setelah kita teliti dan kita kaji, mohon maaf, kita sih melihat itu sangat utopian, sangat tidak mungkin untuk baju negara Indonesia emas di 2045 itu mimpi yang sangat tidak mungkin kalau melihat kondisi kita hari ini. Nggak usah jauh-jauh, kondisi politik kita aja deh yang sekarang. Kita nggak tahu nanti setelah keputusan MK apa yang akan terjadi. Kalaupun misalnya MK berhasil untuk
fair, untuk menjadi adil, mungkin akan ada politik yang lebih panas lagi. Tapi kalau misalnya MK-nya tidak fair, bisa diredam kericuan politik itu misalnya dengan menutup suara-suara yang lemah-lemah itu, dan kemudian yang kuat itu tetap bisa mendominasi. Yang jadi problematikanya adalah perpecahan. Jadi PR-nya banyak, PR politiknya banyak, PR politiknya besar. Tapi ya kalau ada revolusi sih bukannya tidak mungkin bisa kita wujudkan ya, tapi kalau tidak ada revolusi sih kita terus terang pesimis. Pesimis banget. Ini kalau pendapat saya pribadi ya, tapi ini bukan pribadi saya, tapi saya dengan teman-teman riset saya di kantor, karena kita lagi bikin buku putih Indonesia, menuju Indonesia emas di 2045. Tapi dengan begitu banyak PR perbaikan sistem. Jadi kalau kita bisa ngejar untuk 10 tahun ini memperbaiki sistem kita, walaupun kita agak-agak pesimis dengan kondisi yang sekarang pasca pemilu, tapi kalau misalnya di luar dari hasrat berkuasa itu ada hasrat untuk memperbaiki sistem, ya masih bisa mungkin dicapai. Jadi kalau saya sih pasti ngomongnya ya kita harus optimis, walaupun secara sistem, secara teori itu terlalu sulit. Sulit sekali teman-teman, apalagi melihat terus meningkatnya utang negara, ya kan? Utang negara, kita selalu beranggapan bahwa Bu, kalau utang negara itu kemudian di-maintenance dengan pemerintahan yang berkelanjutan, ya itu kan berarti jadi tanggung jawab pemerintahan dia juga. Nah, jadi seharusnya sih itu nggak ada masalah karena tidak dibebankan kepada penguasa yang baru, tapi tetap penguasa di rezim yang sama. Nah, yang jadi masalah adalah ketika penguasa dari rezim yang sama, kebijakannya tidak berubah. Masih tetap kebijakan yang sama dengan si kebijakan rezim yang berhutang. Jadi ya akan terus seperti itu ya. Kalau dari aspek political systemnya tidak akan ada yang berubah. Tapi kalau ada yang revolusioner misalnya, itu kita nggak tahu tuh, walaupun kita nggak bisa apa yang akan terjadi di masa depan, tapi setidaknya ada secercah harapan bahwa oh kita menginginkan perubahan misalnya kayak gitu. Jadi seperti itu ya Juliawan. Kalau ditanya ibu optimis atau pesimis ya secara teori itu sangat tidak mungkin gitu kan. Apalagi saya sudah mengkaji dengan teman-teman di teman-teman periset saya apa yang dirilis oleh Bappenas. Tapi kalau secara emotionally kita masih bisa bersemangat ke arah sana. Baik Gitu. Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke konsep bela negara. Sebentar saya ke toilet dulu ya. Terima kasih sudah menunggu. Berikutnya kita masuk ke penjelasan tentang bela negara. Nah,
yang tadi saya sempat sentuh di awal tentang bela negara. Kalau teman-teman nonton drakor-drakor tuh biasanya ada adegan-adegan di mana mereka ikut pelatihan-pelatihan militer ya. Jadi dalam bayangan kita tuh bela negara tuh kayak gitu. Nah, tapi konteksnya ketika ditarik ke Indonesia, bentuknya tidak harus militer. Tapi di beberapa negara, realisasinya ya seperti yang di film-film drakor-drakor itu ya, mereka ikut planning atau di beberapa negara-negara maju lainnya. Nah, kawan-kawan, istilah bela negara itu kalau dalam rumusan pasal 27 ayat ketiga, itu bunyinya adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembela negara. Nah, kemudian kalau dalam versinya MPR dijelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI. Jadi nggak cuma sekedar ranahnya tentara aja, tapi juga hak sekaligus kewajiban bagi setiap warganya, termasuk saya, kalian, gitu kan. Nah, kemudian realisasinya upaya bela negara ini adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Nah, teman-teman bisa dilihat lagi di sini penjelasannya lagi tentang pasal-pasal tersebut, bahwa bunyi dari pasal 27 ayat 3 tersebut, usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang 45 dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula aktivitas bela negara. Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, di sini kita akan masuk ke penjelasan bahwa bela negara itu tidak harus selalu fisik, tapi juga non fisik. Nah, bela negara fisik ini yang seperti dilakukan oleh para tentara-tentara itu atau oleh orang-orang yang pergi untuk ikut pelatihan militer. Secara fisik diartikan itu mereka menggunakan senjata, menghadapi serangan, menghadapi agresi musuh. Nah, bela negara secara fisik ini dilakukan untuk menghadapi ancaman-ancaman dari luar. Nah, pengertian ini yang disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Nah, sementara bela negara yang non-fisik itu adalah upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Dan negara non-fisik sama dengan bela negara secara non-militer. Nah, contoh yang paling sederhana, tahu nggak apa sih bagi dari bela negara itu? Misalnya, menggunakan produk dalam negeri. Itu juga bagian dari aksi bela negara yang sifatnya non-fisik. Kemudian apalagi Bu, misalnya ya kalau kita tanya ke negara, negara pasti akan bilang membayar pajak. Nah, membayar pajak juga adalah salah satu bentuk dari aksi bela negara non-fisik. Kenapa? Karena membayar pajak itu sama dengan memperkuat ekonomi kita yang merupakan bagian dari Pancagatra itu sendiri. Nah, berikutnya, yang tadi saya katakan bahwa dalam konsep bela negara, selain ada bela negara fisik dan non-fisik, ancamannya pun ada yang militer dan near-militer. Non-militer dan ada yang near-militer. Nah, teman-teman bisa lihat di sini definisi dari ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, sementara ancaman militer itu adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, sementara untuk ancaman nirmiliter adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor militer,
yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan keutuhan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Jadi tidak harus soal aspek persenjataan atau perang senjata. Nah, contohnya apa, Bu? Misalnya tadi dominasi produk asing. Itu tentu saja dominasi produk asing itu nantinya akan mengancam ketahanan negara kita. Karena apa? Karena mempengaruhi daya beli, mempengaruhi ekonomi, bahkan ideologi pun bisa tergerus dengan terlalu mendominasinya produk-produk luar, misalnya di pasar-pasar Indonesia atau pasar-pasar lokal. Nah, ini ada 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional yang dikaitkan dengan unsur bela negara itu sendiri. Teman-teman bisa baca nanti lebih spesifiknya atau lebih jelasnya lagi deskripsinya di sumber, bahwasanya ketahanan nasional itu ada konsepsi 1968 dan konsepsi 1969. 2 konsepsi ini sebetulnya hampir sama, bicara ketahanan nasional sebagai aspek keuletan dan daya tahan. Jadi fokusnya ada pada daya tahan suatu negara. Nah, sementara ketahanan nasional di konsepsi yang 1972 itu sudah bicara tentang kondisi yang dinamis, kemudian tidak hanya sekedar keuletan itu sendiri, tapi juga ketangguhan. Pertanyaan kemudian adalah misalnya gini, Bu, jadi daya tahan dan ketangguhan itu apa ya, kata yang berbeda ya secara makna atau secara definitif. Karena di 68 dan 69 tuh konsepsinya digunakan daya tahan, tapi di 72 itu berubah menjadi ketangguhan. Iya, karena daya tahan tuh kan bisa kecil, bisa besar. Tapi kalau tangguh ya berarti udah pasti punya power. Artinya dia sudah daya tahannya sudah kuat gitu. Oleh karena itu ada perubahan konsepsi gitu. Nah, di sini dijelaskan juga di poin ketiga, jika 2 konsepsi sebelumnya mengenal Ipolexom sebagai Pancagatra, konsepsi 1972 ini yang memperluas dengan Astagatra. Jadi kalau dulu di 68 dan 69 kita cuma ngomong 5 hal tersebut atau 5 gatra tersebut, nah baru di 72 baru kita mempertimbangkan, oh aspek alamiah Trigatra berupa demografi, kemudian kekayaan alam dan apa namanya dan kondisi geografi kita itu juga bagian dari ketahanan nasional loh. Nah, ini yang juga membedakan antara 68, 69 dengan 72 ya, perubahan konsepsinya teman-teman. Nah, yang keempat, rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil TAP MPR ya. Ini dimulai pada GBHN 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993 sampai dengan terakhir di 1998. Jadi seperti yang teman-teman tahu, GBHN itu kan dibuat per apa namanya biasanya per 5 tahun sekali, tapi dia tidak berubah. Dia biasa terus melanjutkan konsep-konsep yang sebelumnya, tapi secara practically itu dianggap bahwa setiap tahun itu ada dinamisasi. Tapi sebetulnya garisnya dari sejak awal sampai dengan akhir tuh haluan negara itu tuh sama, yaitu berlandaskan Pancasila tersebut. Nah, itu selalu setiap kali era pergantian pemerintahan itu pasti akan tetap terus memasukkan rumusan TANAS di dalamnya. Nah, hanya di 1998 karena kita reformasi GBHN itu kemudian dihapuskan, nah jadi tidak ada lagi pedoman penyelenggara pembangunan yang di dalamnya itu masuk konsep Astagatra tersebut. Tapi konsep Astagatra itu sudah kembali lagi menjadi ranahnya Lemhanas atau lembaga ketahanan nasional itu sendiri. Jadi perbedaan di sini ya teman-teman, kalau teman-teman ditanya tentang apa sih beda konsep TANAS, TANAS itu ketahanan nasional ya, beda konsep TANAS di 68 sampai dengan 69, misalnya 68 69 dengan 72. Kemudian yang paling mencolok perbedaannya setelah pasca reformasi itu apa misalnya. Nah, itu bisa dijelaskan dari 3 perkembangan konsepsi ini. Oke, teman-teman sampai di sini ada pertanyaan? Nah, jadi ini tadi seharusnya ada di depan ya, perkembangan konsepsi ketahanan nasional. Ibu mohon maaf izin bertanya. Ya. Nah, yang ini Bu, untuk judulnya Bu, kata non militer sama nir militer apa bedanya Bu? Bukannya sama-sama non itu berarti negasi ya Bu? Sorry, ini harusnya ancaman militer dan nir militer.
Baik Ibu. Iya, Syariah ini saya salah salah ketik tadi, saya juga baru nggak kenapa dua-duanya sama ya. Oke, nanti saya koreksi ya di slide-nya ya. Oke, itu aja pertanyaannya? Izin bertanya Ibu, Silahkan. yang terkait dengan ada wacana Apple ingin membangun pabrik di 3 kota besar di Indonesia, di Surabaya, Tangerang, dan Batam, dan Kalimantan. Apakah itu juga bisa mengancam ketahanan, terutama ketahanan nasional di bidang ekonomi gitu Bu, yang takutnya bisa menggeser produk-produk lokal gitu Bu. Karena ini Apple kan produknya banyak nih, cuman HP gitu Bu. Ada laptop, ada elektronik lainnya. Apakah itu bisa mengancam ketahanan dari produk-produk yang ada di Indonesia, produk-produk lokal? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya, Area lagi-lagi. Jadi gini, sebetulnya ketika ada perusahaan besar yang masuk ke Indonesia, yang nantinya akan menentukan itu merugikan atau tidak itu adalah kebijakan yang disepakati antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan Apple-nya. Jadi, tidak, eee, otomatis ketika ada ekspansi perusahaan asing yang masuk, kemudian itu dianggap bisa mengancam, lokal produk kita. Karena faktanya di beberapa negara-negara maju, itu justru ketika ada ekspansi perusahaan asing, mereka bisa mendapatkan keuntungan berupa transfer teknologi. Nah, kebijakan kesepakatan transfer teknologi ini bisa dibuat antara si pemerintah tuan rumah dengan perusahaan ekspansionis itu. Nah, saya nggak tahu nih ya, saya belum baca secara, terinci tentang, plan Apple setelah kemarin datang ya, tim itu datang ketemu sama Presiden Jokowi, bahkan berkunjung juga ke BINUS. Saya belum tahu, arahnya itu seperti apa. Apakah memungkinkan ketika Apple membuka, pabrik di beberapa wilayah, kemudian akan terjadi apa yang disebut dengan, apa namanya, transfer teknologi itu sendiri. Nah, itu nanti lagi-lagi balik ke kebijakan antara pemerintah dengan si perusahaan Apple. Nah, kalau teman-teman berkaca dari apa yang terjadi dengan Papua nih, kita kembali ke yang terjadi dengan Papua, itu di dalam kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan, Freeport, itu memang tidak pernah ada yang namanya transfer teknologi, tapi hanya ada pembagian atau sharing profit. Nah, inilah yang selalu menjadi masalah di banyak negara-negara berkembang, kenapa mereka nggak bisa maju, karena mereka tidak pernah bisa mengambil teknologi dari perusahaan maju tersebut. Yang kita hanya ambil ya udahlah sekedar profit aja, profit material aja, tapi profitnya nggak dapet, intellectual profit-nya itu kita nggak dapet transfernya. Nah, ini lagi-lagi adalah problem di banyak negara-negara yang berkembang atau negara-negara yang pemerintahannya itu terlalu money oriented. Ada tuh beberapa wilayah yang tegas kayak, tapi memang itu tidak juga menjadikan negara tersebut itu kemudian, eee, tingkat kesejahteraan rakyatnya misalnya bertambah, kayak misalnya India. Nah, teman-teman, banyak perusahaan-perusahaan besar itu yang ketika dia berekspansi ke India itu ada tuntutan dari pemerintahan India untuk mentransformasikan teknologinya. Sehingga India juga dapat teknologinya itu, tapi pemerintahnya lagi-lagi gagal untuk ngebangun pemerataan ekonomi di sana, karena yang kaya tambah kaya, tapi yang miskin juga tetap banyak. Apalagi sistemnya itu sudah, terlebih dahulu terhalang oleh sistem kasta, ya kan. Di India kan karena sistem kasta, jadi sulit bagi, terwujudnya pemerataan ekonomi. Nah, tapi kalau negara-negara Indonesia adalah orang Indonesia.
misalnya kayak gitu kan. Persen dari teknologi yang dikembangkan itu harus, apa ya namanya, tidak menjadi tangible asset, tapi dia bisa juga tegas itu. Atau ya udah kayak yang di Freeport aja, yang penting sahamnya naik terus dari 10% ya 25%, kemudian sekarang udah 30% misalnya, nanti Indonesia katanya mau ngejar sampai ke 50 dan 60%, ya cuma sekedar money profit doang. Tapi teknologinya kita nggak bisa nuntut. Nah, hanya memang lagi-lagi yang saya ingatkan kalau kasus kesepakatan antara Freeport dengan pemerintah Indonesia memang sudah dibentuk sejak era Orde Baru ya, tidak ada kesepakatan untuk transfer teknologi, jadi ya sekedar transfer keuntungan material aja. Nah, makanya sampai sekarang ya tetap kayak gitu, bahkan CSR-nya sendiri juga nggak jalan. Kalau kalau CSR-nya jalan tuh Papua harusnya sudah berkembang, karena mereka bisa merasakan dampak dari, eksploitasi besar-besaran terhadap, duit mereka, ekonomi mereka, yang nantinya dimanfaatkan lagi untuk masyarakat situ juga. Tapi kan ternyata yang terjadi nggak begitu, justru malah hartanya habis dikuras, tapi, tingkat intelektualnya, tingkat kemajuan ekonominya ya tetap masih di bawah standar kalau dibandingin sama, ibu kota, itu. Di situ ya, tadi Arya yang nanya ya? Iya, Ibu. Ya, jadi sudah cukup jelas ya, itu nantinya tergantung pada kesepakatan pemerintah. Tapi ya saya sih cuma bisa mengingatkan kalau Indonesia itu selalu money oriented. Jadi yang dicari paling cuma berapa keuntungan sahamnya kita doang. Atau lo mau bayar pajak berapa, lo mau bayar sewa sewa gedung berapa misalnya, atau sewa lahan berapa, tapi nggak bisa menghitung apakah mungkin transfer teknologi itu bisa dilakukan. Udah cukup jelas, Arya? Tadi Bu bukannya Apple juga membuat Apple Academy itu Bu, ya yang sekolah untuk pembuatan software sama perangkatnya itu. Apakah itu juga eh, bisa istilahnya dilakukan transfer ilmu gitu di Apple Academy-nya sendiri? Transfer ilmu itu bisa terjadi, tapi kita sama-sama schooler ya, kita pasti paham apa aja sih yang kira-kira diajarkan. Kalau hanya sekedar, mendevelop software misalnya, tapi kita tetap nggak bisa melihat celah bagaimana iOS itu bisa apa namanya, dibangun, ya tetap aja kita nggak akan pernah punya kemampuan untuk bikin OS sendiri misalnya, gitu. Jadi kalau kalau, dia bikin Apple Academy itu sekedar mengajarkan orang untuk bikin aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai di Bu, terima kasih banyak Bu. sama-sama. Jadi makanya kalau kita ngomongin soal operating system ya, selain iOS itu kan, ada apa namanya, Android, kemudian ada juga kalau yang open source itu, kayak Linux dan kawan-kawan. Nah, kalau Linux dan kawan-kawan tuh semua orang bisa mendevelop. Nah, itu yang biasanya dipakai sebagai yang dikembangkan oleh operating system lokal kayak Garuda, misalnya kan dulu pernah tuh dibikin operating system lokal. Jadi kita nggak cuma pakai, Microsoft, atau kita nggak cuma sekedar pakai iOS, atau kita pakai kalau kita handphone kita pakai basis Android, tapi kita bisa pakai jenis iOS lain yang kayak yang dikembangkan open source-nya Cina misalnya. Nah, itu kan, kita bisa mengembangkan itu. Tapi kalau untuk produknya Apple itu sendiri, kita nggak bisa kembangkan secara operating system. Jadi sekedar, "Nih gue punya apa, punya platformnya, kamu bikin aja software-software yang bisa jalan di platform itu," gitu. Tapi gimana cara bikin platform itu kan nggak ada yang bisa, tetap itu adalah, cuma teknologinya cuma Apple yang punya gitu, kita nggak bisa, sampai ke situ. Oke, ada pertanyaan yang lain?
sebetulnya kalau ngomongin operating system aja seru ya teman-teman. Saya pernah nulis waktu itu soal eh gimana persaingan antara blok barat dan blok timur lewat operating system. Teman-teman tahu nggak kalau semua komputer pemerintah Rusia itu pakainya open source. Rusia itu nggak pakai Microsoft atau Apple. Dia pakainya basisnya itu adalah basisnya Linux. Jadi operating systemnya itu semuanya itu pakai Linux, pakai produknya Unix. Jadi open source karena apa? Karena Blok Timur tuh merasa bahwa produk hegemoninya Barat nih si Microsoft dan iOS ini, si Apple ini atau Macintosh ya produknya si Mac ini itu ada disusupin apa ya? Disusupin kayak semacam Trojan atau apalah yang bisa spying, memata-matai. Jadi kalau misalnya Rusia sama Cina pakai produk yang dibikin sama Amerika, itu bakalan berubah produk operating system-nya itu, OS-nya itu jadi spy. Nah, jadi udah sampai ke level itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman jauh mempelajari tentang persaingan antara operating system. Nah, itu dia kenapa di antara kecurigaan Blok Timur ya, kenapa yang namanya Mac itu Macintosh itu sama apa namanya Windows operating system itu nggak bisa apa ya namanya bahasa teknologinya itu nggak bisa di-disabler, nggak bisa di-disabler. Beda Linux. Kalau Linux itu siapapun bisa mengembangkan jadi operating system yang baru, ada Ubuntu, kemudian ada Blackbuntu dan lain sebagainya. Tapi kalau Macintosh dengan Windows operating system itu nggak bisa karena dia adalah produknya Barat, produknya Amerika. Nah, makanya sebagai bentuk penolakan Blok Timur, ya kan? Makanya kayak Cina itu dia punya operating system sendiri, terus Cina itu punya eh, kan kita kalau 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 searching itu kan kita biasanya pakai Google ya. Cina itu nggak pakai, dia pakainya dia punya apa dia punya eh, em, tool searching sendiri. Jadi dia nggak pakai produknya Google karena produknya Google tuh dianggap sebagai produk spying Amerika gitu. Begitu juga di Rusia. Rusia itu tidak pakai operating systemnya negara barat, mereka bikin sendiri. Bahkan teman-teman yang lebih keren lagi di Cina itu bahasa pemrograman itu pakai bahasa Cina, nggak pakai bahasa Inggris. Kita kan Indonesia kan belajar coding tetap pakainya bahasa Inggris kan. Bahasa pemrogramannya ya Python, Linux, C++ itu semuanya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau di Cina itu Python-nya udah dibikin pakai bahasa Cina, terus bahasa basic C++, bahasa programming Java itu semuanya udah dibikin pakai bahasa Cina. Jadi memang sekeren itu demi supaya tidak di-spy sama negara-negara barat. Tujuannya itu gitu. Makanya selain dari aspek ekonomi kita ngerasa bahwa kita kok nggak bisa bikin apa namanya operating system sekeren Windows ya karena Windows nggak mau ngebuka apa namanya source code-nya ke kita misalnya gitu. Selain itu satu lagi itu karena dia upaya memata-matai atau unsur spying-nya negara-negara barat ke negara-negara kiri itu loh. Gitu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sudah cukup jelas, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Tadi semua juga udah lelah ya, udah jam 8:30. Baiklah teman-teman, kalau gitu saya akhiri perkuliahan malam ini. Kita ketemu besok untuk presentasi kelompok. Saya sudah sampaikan ke Raisa ya, jangan lupa PPT-nya disiapkan, kemudian berlatih untuk presentasi tidak lebih dari 10 menit. Karena teman-teman kan artinya 3 kelompok ya, sorry, teman-teman ada 6 kelompok kan ya? Iya Ada betul, 6 Ibu. kelompok. Aku Iya, juga ada di 6 kelompok. Berarti nanti 1 sampai 3 di pertemuan pagi, kemudian yang sisanya di pertemuan sore. Jadi di pertemuan siang. Jadi semuanya akan presentasi besok seharian.
Jangan lupa moderatornya yang saya sudah sampaikan disiapkan di setiap kelompok. Kemudian satu lagi, tidak boleh ngasih tahu pertanyaan ya. Jadi dulu tuh pernah ada kejadian soalnya, nanti gue nanya ini ya, terus sama si kelompok itu udah disiapin jawabannya. Jangan kayak gitu. Jadi bener-bener sampaikan pertanyaan secara otodidak di kelas, karena itu bisa melatih kesigapan dan ketahanan diri kita ketika kita presentasi. Oke, teman-teman, kalau gitu terima kasih. Ibu Ada mau pertanyaan? terkait yang presentasi besok kan saya dapat informasi dari Raisa bahwa itu setiap kelompok 10 menit. 10 menit itu hanya Ya, pemaparan atau pemaparan. Q&A-nya berarti beda lagi ya, Bu? Iya, nanti Q&A-nya sambil berjalan. Karena saya kalau bareng sama pertanyaan 10 menit kayak nggak cukup deh, belum mikirnya gitu. Jadi presentasinya aja, tidak boleh lebih dari 10 menit. Sebenarnya yang ideal tuh 7 sampai 8 menit menurut saya udah bisa gitu kan. Karena kan teman-teman hanya nyampein PPT bukan materi satu makalah kan. Jadi makanya idealnya 7 sampai 10 menit itu udah maksimal. Jangan lebih dari itu. Setelah itu baru kita ada Q&A. Karena kan Q&A itu kalau misalnya nggak ada yang nanya kan berarti bisa di-skip, bisa move to next kelompok kan gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu. Ibu izin untuk screenshot apa boleh? Oh ya, silakan. Teman-teman on cam ya. Slide pertama 1, 2, 3. Sebentar. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, udah selesai Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Sampai bertemu besok ya. Jangan lupa ya, besok itu selain nilai makalah juga akan ada nilai presentasi. Jadi diharapkan untuk maksimal. Tapi nilai finalnya tetap setelah revisi. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Baik, saya N ya, kuliah.